Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang kembali di channel saya, Ethos Channel. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang fekunditas. Nah, apa itu fekunditas? Fekunditas adalah semua telur ikan betina yang akan dikeluarkan. Ingat, yang akan dikeluarkan pada waktu pemijahan. Nah, definisi umum tersebut berkembang karena komposisi telur yang heterogen, tingkat kematangan kulit yang tidak seragam, dan waktu pemijahannya berbeda-beda. Nah, beginilah pada penelitiannya mengatakan fekunditas adalah jumlah telur matang yang akan dikeluarkan. Itu belum keluar ya. Kemudian fertilitas adalah jumlah telur matang yang sudah keluar, yang dikeluarkan oleh induk. Nah, itu dia. Nah, ini adalah contoh ikan salmon betina yang matang gonadnya. Jadi ada ovarium kanan dan ovarium kiri, di mana penuh oleh telur. Ya, ini artinya telah matang gonadnya, namun belum keluar. Nah, pada penelitian Nikolsky, dia menyatakan fekunditas individu sama dengan fekunditas mutlak, dan kemudian sama dengan fekunditas total. Nah, yaitu jumlah telur yang terdapat dalam ovarium ikan. Nah, itu memperhitungkan telur yang ukurannya berlainan, memperhitungkannya harus diikut sertakan semuanya. Telur diambil dari beberapa bagian ovarium. Kemudian, 6 tahun kemudian, Nikolsky menyatakan fekunditas individu adalah jumlah telur dari generasi tahun itu yang akan dikeluarkan tahun itu pula. Itu setelah telur yang besar akan dikeluarkan pada tahun itu, namun yang kecil akan dikeluarkan tahun berikutnya karena belum matang gonad. Nah, penentuan fekunditas ikan apabila ovarium dalam tingkat kematangan gonad 4. Nah, paling baik sesaat sebelum terjadi pemijahan. Namun, 3 tahun setelahnya, Royce kemudian menyatakan bahwa fekunditas individu adalah jumlah telur yang dihasilkan ikan selama hidup. Nah, atas hasil tersebut, penelitian kemudian memisahkan fekunditas menjadi 3. Nah, fekunditas individu yang kita ambil dari Nikolsky dan fekunditas total yang diambil dari Nikolsky dan Royce. Nah, ada tambahan yaitu fekunditas relatif, yang dimana fekunditas relatif ini adalah jumlah telur per satuan berat atau panjang. Fekunditas relatif diambil dari ikan yang tua dan besar, fekunditasnya relatif lebih kecil. Nah, telur-telurnya lebih kecil. Fekunditas relatif akan maksimum pada golongan ikan yang masih muda, belum mencapai masa tua. Nah, fekunditas untuk ikan mujair contohnya, sifat mengerami telurnya itu adalah browning fecundity, jumlah telur yang sedang diramnya di mulutnya. Kemudian ada ovarium fecundity, jumlah telur matang yang ada dalam ovarium sebelum dikeluarkan dalam pemijahan. Nah, ada juga fekunditas pada golongan ikan vivipar, pre-fertilized fecundity, jumlah telur di ovarium sebelum terjadi pembuahan. Nah, kemudian ada fertilized fecundity, jumlah telur yang dibuahi di dalam ovarium. Yang ketiga, larval fecundity, jumlah telur yang sudah menetas menjadi larva tetapi belum dikeluarkan. Itu masih ada di faktor yang mempengaruhi fekunditas. 1. Umur. Ikan yang pertama kali memijah tidak sama dengan ikan yang sudah pernah memijah. Fekunditas akan bertambah selama pertumbuhan. Nah, ikan besar atau tua telurnya akan lebih banyak dibanding ikan yang lebih kecil atau masih muda. Korelasi ini ada batasnya, akan ada penurunan jumlah telur walaupun ikan itu bertambah tua. Yang kedua, keturunan. Keturunan yang berbeda mempunyai sifat fekunditas yang berbeda pula. Demikian juga ukuran besar telurnya. Homogenitas itu adalah populasi, dapat diketahui dengan fekunditas. Heterogenitas dipengaruhi lingkungan. Kemudian ada panjang dan berat. Sering dihubungkan dengan panjang daripada dengan berat karena panjang penyusutan relatif kecil sekali, tidak seperti berat yang dapat berkurang dengan mudah. Contoh ikan salmon dan ikan sidat. Mereka berpuasa atau tidak mengambil makanan sampai pada tempat pemijahan. Keempat, lingkungan. Lingkungan yang kurang subur, produksinya rendah. Dan pada kondisi lingkungan baik, telur dikeluarkan lebih banyak. Nah, stres terjadi reabsorpsi telur, yang mana
karena kurangnya nutrisi pada indukan sehingga menyebabkan stres yang menyebabkan telur telur yang sudah keluar akan dimakan kembali untuk mendapatkan nutrisi. Itulah kenapa terjadi reabsorpsi telur. Nah, kemudian stabilitas ketinggian air mempengaruhi fekunditas. Tekanan di dalam air berbeda sesuai ketinggian air, sehingga fekunditas akan dipengaruhi oleh ketinggian air. Nah, pengurangan kepadatan fekunditas meningkat yang menyebabkan karena ketersediaan nutrisi atau tepat. Kurangnya nutrisi akan berpengaruh pada kepadatan fekunditas. Kaidah utama fekunditas. Sampai umur tertentu, fekunditas akan bertambah, kemudian menurun dan stabil. Fekunditas relatif maksimum pada ikan muda. Ikan tua kadang-kadang tidak memijah setiap tahun. Ikan yang kadang matang gonad dan memijah lebih cepat memiliki tendensi mati terlebih dahulu. Fekunditas relatif menjadi kecil pada ikan atau kelas umur yang jumlahnya banyak. Terjadi pada ikan yang jenis makanan berbeda pada setiap kelas. Faktor penting yang berpengaruh pada fekunditas adalah makanan, berhubungan dengan metabolisme. Ikan kecil yang kematangan gonad cepat dan fekunditas tinggi diduga terkait kandungan makanan dan predator dalam jumlah besar. Fekunditas populasi untuk jenis yang sama dapat berbeda terkait kondisi lingkungan. Fekunditas merespon perubahan ketersediaan makanan, pertumbuhan, penyesuaian. Kualitas telur, kuning telur, terkait umur dan ketersediaan makanan sehingga dapat berbeda antar populasi. Nah, hubungan fekunditas dengan beberapa parameter. Fekunditas dengan panjang. Sering dihubungkan dengan panjang daripada berat, karena panjang relatif penyusutannya sangat kecil sekali. Tidak seperti berat yang dapat berkurang dengan mudah sebelumnya. Sampling yang berulang harus berhati-hati waktu gonad sedang tumbuh. Hubungan fekunditas mutlak dengan panjang ikan, yang dimana L sama dengan ALB, AL pangkat B, dengan keterangan S dengan fekunditas. L adalah panjang ikan, A dan B adalah konstanta. Persamaan terformir, ditransformasikan ke logaritma. Harga eksponen B berkisar antara 2,34 dikurang 5,28 dan kebanyakan berkisar di atas 3. Fekunditas dengan berat. Karena berat lebih mendekati kondisi ikan itu daripada panjang, terdapat beberapa kendala. Berat cepat berubah pada musim pemijahan karena sudah keluarnya telur-telur ikan. Material untuk pertumbuhan gonad diambil dari jaringan somatik. Hubungan fekunditas dengan berat. F sama dengan A tambah B, W. F fekunditas sudah pasti, dan W adalah weight, berat ikan. A dan B sebagai konstanta. Fekunditas dengan umur. Ikan tua dan besar ukurannya mempunyai fekunditas lebih kecil. Fekunditas relatif akan maksimum pada golongan ikan muda. Fekunditas pemijahan berganda. Ikan yang dipijah berulang-ulang dalam waktu yang lama akan melibatkan persoalan telur cadangan dan telur yang sudah berkembang. Kriterianya ada tidaknya kuning telur. Jumlah telur yang mempunyai kuning telur yang dihitung fekunditasnya pada musim itu. Dengan membandingkan jumlah telur yang sudah mempunyai kuning telur dengan jumlah telur yang sudah sangat berkembang, dianggap dapat memberikan jumlah telur pada kelompok yang dikeluarkan tiap musim. Fekunditas dengan ukuran telur biasanya digunakan untuk menentukan kualitas yang berhubungan dengan kandungan kuning telur. Telur yang berukuran besar menghasilkan larva yang berukuran besar daripada yang berukuran kecil. Dalam membuat perbandingan ukuran telur dengan fekunditas harus berasal dari ovarium yang sama tingkat kematangannya. Biasanya ukuran telur dan ukuran panjang ikan berkorelasi positif. Fekunditas dengan ras. Ras yang berbeda memiliki fekunditas yang tidak sama, demikian juga ukuran besar telurnya. Populasi dapat diketahui homogen atau heterogen. Ikan dari satu spesies hidup dari berbagai habitat yang berbeda dan garis lintang yang mungkin mempunyai perbedaan telur dalam fekunditasnya. Fekunditas dan populasi merupakan jumlah semua telur dari semua fekunditas mutlak ikan betina yang akan memijah, yaitu semua telur yang akan dikeluarkan dalam satu musim pemijahan. Jika diketahui struktur umur dari populasi tersebut dan jumlah masing-masing anggotanya diketahui, maka fekunditas populasi dapat diketahui. Pada tiap tahun fekunditas populasi tidak sama.
Sebab variasi ini berhubungan dengan komposisi umur, faktor lingkungan, persediaan makanan, kepadatan populasi, suhu perairan, pH, dan lain-lain. Ikan-ikan yang hidup di perairan kurang subur, produksi telurnya rendah. Apabila satu populasi dalam beberapa tahun jumlahnya menjadi sangat berkurang akibat penangkapan, hal ini akan memperbaiki persediaan makanan untuk populasi sisa. Ternyata dari populasi sisa tadi fekunditasnya semakin bertambah, sedangkan ketika populasi tadi masih lengkap dan jumlahnya besar, fekunditasnya kecil. Fekunditas dalam aquaculture, jumlah telur yang dihasilkan oleh ikan pada waktu pemijahan alami atau buatan. Kegunaannya terutama dalam persiapan fasilitas budidaya ikan untuk keperluan selanjutnya. Kegiatan yang berhubungan dengan kajian fekunditas, itu cara mendapatkan telur, cara mengawetkan telur, cara menghitung telur. Cara mendapatkan telur pada waktu musim pemijahan, induk ikan dengan telur yang sudah masak, induk tidak dibunuh. Pengeluaran telur dengan stripping, ditampung pada satu tempat, dihitung atau diawetkan. Telur-telur yang tertinggal tidak dapat dihitung, dipakai untuk pemijahan buatan. Mengambil telur dari induk ikan dengan mengangkat seluruh gonad dari dalam perut ikan, segar atau awetan. Digunakan untuk ikan yang sudah mati, langsung mengawetkan ikan, contoh ke dalam es. Cara mengawetkan telur umumnya dilakukan di laboratorium. Contoh yang digunakan harus sudah diawetkan utuh telurnya saja. Bahan yang digunakan larutan formalin, ya 10% saja. Larutan Gilson untuk mengeraskan telur, melepaskan jaringan ovarium dengan kadar dan campuran 100 mg alkohol 60%, 15 mg asam nitrit, 18 ml asam asetat glasial dan 20 gram HgCl. Pendinginan untuk telur dalam keadaan segar. Bila telur dalam keadaan segar, itu pendinginan saja. Cara menghitung telur. Menjumlahkan langsung. Metode menghitung telur yang akan dipijahkan satu persatu cukup akurat bagi ikan air tawar karena telurnya sedikit dan ukurannya besar-besar. Tidak efisien karena banyak menggunakan waktu. Volumetrik. Metode mengukur volume seluruh telur yang dipijahkan dengan teknik pemindahan air. Gonad kering angin diukur volumenya, lalu dikering anginkan lagi. Kemudian diukur sebagian kecil telur, ukur volumenya. Jumlah telur dengan keterangan X besar, jumlah telur yang akan dicari per butir. Dibagi X kecil, jumlah telur, contoh butir. Sama dengan V besar, volume seluruh gonad, liter, berat seluruh telur dalam gram. Dibagi V kecil, volume gonad contoh dalam liter atau volume gonad contoh dalam gram. Lalu gravimetrik, metode yang sama dengan volumetrik, hanya isi diganti dengan berat. Tiap telur sama, hilangkan pengaruh kelembaban. Seluruh gonad harus benar-benar kering udara. Nah, itu adalah X besar dikurang X kecil sama dengan G dibagi G kecil. Gabungan gravimetrik, volumetrik, dan hitung. Metode yang digunakan apabila butirnya sangat kecil. Setelah gonad ditimbang, lalu ambil telur dari berbagai tempat. Kemudian timbang sehingga mencapai ukuran tertentu. Berat telur, contoh diencerkan 100 hingga jumlah telur dari satu cairan fekunditas. Nah, fekunditas sama dengan G berat gonad total per gram dikali V besar dengan yaitu volume pengenceran, dan X dikali X besar jumlah telur yang ada dalam 1 ml atau cc dibagi Q berat telur contoh. Nah, sampai di situ saja dan sampai jumpa.